Ini siapa yang disalib? Yesus pernyataan. Ya, baru saya bacakan ayatnya pengakuan Yesusnya kalau dia itu tidak disalib. Kutanya dulu kamu, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru itu siapa? Oke, kita fokus di pasal 24 Lukas aja daripada kelompat-lompat. Iya, Mazmur 24:4, Lukas 24:4 kan Mazmur rujukannya kan? Kutanya dulu samamu, batu penjuru yang dibuang tukang bangunan itu siapa? Itu gambaran dari Yesus. Yesus, pintar. Kakinya ditolak, bro. Satu, Yesus. Nomor 2. Itu nubuatan tentang Yesus, ayo. Yesus lagi. Berarti batu yang dibuang adalah Yesus, yang diberkati adalah Yesus. Maka saya tanya samamu, datar 17-nya. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di mana ayatnya Tuhan. aku tidak akan mati tetapi hidup, ayo. Mazmur 118 nomor 17. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang. Mazmur 118 nomor 17. Batu yang dibuang dan dia yang diberkati dalam nama Tuhan ternyata berkata, aku tidak akan mati. Jedar. Mana Yesus menyatakan aku tidak mati di Mazmur? Mazmur 118. Itu di kisah di situ penyaliban apa enggak? Ini upaya pembunuhan terhadap dirinya. Kubacakan samamu, dengarkan baik-baik. Mana ada di Mazmur? Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Dengarkan. Saya bacakan satu. Dengarkan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab. Aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku. Menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Dan mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah-kemah yang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, dan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan itu. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur. Dan Tuhan menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah yang hari dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus Kristus yang dinubuatkan di sini. Halilintar. Ayo, sudah? Ayo. Juga. Siapa yang berkata aku tidak akan mati? Oke, kamu tahu Mazmur 117 apa itu? Aku ulang lagi pertanyaannya. Syukran Bunda, Masya Allah, barakallahu fikum. Bro. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jangan kau ngebaca. Yang berkata di Mazmur tadi aku tidak akan mati itu siapa? Ya, silakan. Yang berkata aku tidak akan mati di Mazmur tadi itu siapa? Oke, saya bacakan, saya sampaikannya. Mazmur 117 itu berbicara tentang nyanyi-nyanyian daripada pemazmur. Tadi Yesus berkata harus digenapi tentang aku yang tertulis di mana? Bro, kau janji tadi akan menunjukkan pernyataan langsung Yesus bahwa ia itu dia. Oke, dan saya akan sampaikan sesuai dengan yang Suma sampaikan tadi dalam Lukas 24. Jangan dilihat ya.
Lukas 24 ayat 7 itu Yesus berkata sendiri bahwa sesungguhnya anak manusia yaitu Yesus sendiri harus diserahkan ke dalam Tidak ada dikatakan Yesus sendiri. Pembohong. Woi, pembohong penipu. Dan disalib dan nggak akan ada, nggak ada. bangkit pada hari yang ketiga. Pembohong penipu. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Pret. Kenapa kau met-met aku? Tidak ada begitu bunyinya. Jangan kau berdusta di sini. Mentang-mentang kau alat setan untuk menyesatkan banyak orang. Kenapa ini orang ini pandai kali kau berdusta? Tidak boleh. Tidak boleh kau menyesatkan di sini. Mentang-mentang kau itu pengikut setan. Om cuma Lukas 24 ayat 7 Yesus sendiri berkata, oke, saya sebab baca. bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jauh kau bohong di sini. Jangan kau berbohong. Saya tidak bohong. Lukas 24 ayat 6 dan 7 saya bacakan. Ia tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Apa yang dikatakannya kepada kami ketika tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Tadi kau bilang Matius. Itu Lukas 24. Dengar. Kalau Lukas 24 di situ salah. Kamu salah besar. Kamu salah besar. Kau tadi mengatakan yaitu bahwa anak manusia Yesus harus diserahkan. Mana ada kata Yesusnya? Di situ perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea. Apa katanya? Ulang. Apa katanya? Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia itu merujuk kepada dirinya sendiri. Bahlul. Hei, kau baca Markus 9 nomor 30 dan 31. Kau baca di situ. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Ini ku baca. Ini ku bacakan samamu. Ini ku bacakan. Itu siapa? Ku bacakan samamu di Markus 9 aku tanya itu siapa? Kau yang bukan Yesus. Itu merujuk kepada Yudas, tidak merujuk kepada ayatnya? Yudas anak manusia diberikan kepada Yudas. Anak manusia. Yudas ini anak apa? Anak kucing. Saya tanya, mana gelar anak manusia diberikan kepada Yudas? Yudas ini bukan anak manusia. Saya tanya, di mana ayatnya? Enggak, aku tanya dulu. Yudas ini bukan anak manusia. Kau jangan longor. Jadi dikatakan Yesus begini. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yesus berkata, tunggu. Bukti bahwa bukan Yesus yang disalib, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dia tidak mengatakan. Betul itu. Dia tidak membunuh aku. Siapa? Hei, kalau itu untuk Yesus, dia akan mengatakan, dan mereka akan membunuh aku. Gimana kau kok Yesus? Suka-suka kau dikte Yesus. Yesusnya mengatakan mereka akan membunuh dia. Oke, gantian, kau kan narasinya banyak kali kau. Aku betul. Mereka akan membunuh dia. Gantian. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Kau tunjukkan sekarang mana ayatnya Yesus berkata langsung aku tidak disalib. Ini tadi barusan ku baca. Yang tadi barusan ku baca. Mana? Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Itu bukti bukan dia. Itu disalibkan, bro. Kau ini nomor kau. Markus 9 nomor 31, 30 dan 31. Di situ membunuh. Itu disalibkan di situ. Kemudian. Aduh. Kira 6 tahun dia ini orang ini takia terus ini. Dia tidak mengatakan aku. Oke, pakai ayat yang lain. Oke, Markus 10. Jangan kau dikte aku yang tahu. Markus 10 nomor 33, nomor 34. Sekarang kita pergi, sabar dulu. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati
dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal, dan dia akan diolok-olok, dia diludahi, dia disesat, dia dibunuh, dan sesudah 3 hari dia bangkit. Bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia hukuman mati. Dia. Kalau Yesus, maka Yesus mengatakan aku. Tapi dia mengatakan dia. Dia itu siapa? Ya dia. Dia Siapa? yang bukan aku. Dia itu siapa? Dia yang bukan aku. Aku itu siapa? Ya aku Yesus, sementara dia yang disalib. Dia itu siapa? Dia bukan Yesus. Itu kata ganti terhadap anak manusia. Kata siapa? Yesus sendiri mengatakan, anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala. Dia akan membunuh dan dia akan dihukum mati, dan mereka akan menyerahkan dia. Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Kenapa Yesus tidak mengatakan begini? Mereka akan membunuh aku, dan mereka akan menyerahkan aku, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesat, aku akan dibunuh, dan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kenapa tidak mengatakan itu? Yesus begitu, kenapa? Karena Kenapa? Yesus menggunakan gelar anak manusia. Dia siapa anak manusia itu? Ini antum dia kan. Yesus itu telah memberikan petunjuk, yang disalib itu adalah dia, bukan aku. Ente ini penumpang gelap. Kutanya samamu dulu. Diam dulu. Tenangkan Kau pikiranmu. belum jawab pertanyaanku dari tadi. Habis ini kamu boleh bertanya ke saya 10 pertanyaan. Saya cuma bertanya samamu 1. Oke, habis ini kau diam dan nggak boleh nanya lagi. Iya, baik. Dengarkan saya. Yang mau... Bilang dulu. Siap Gurunda. Ya, oke. Siap Gurunda. Dengarkan. Gitu. Ya, dengarkan. Siapa yang ingin Yesus orang benar ini mati? Tuhan atau iblis? Jawab dengan jujur. Boleh di mana sih, pertanyaanmu nggak jelas. Siapa yang udah jelas begitu. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus orang benar ini? Tuhan atau iblis? Jawab. Oke. Siapa yang ingin Yesus disalib? Itu kan? Ya, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kehendak Bapa di surga. Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Itu doa Yesus di Taman Getsemani. Mana dalilnya Tuhan menghendaki yang dibunuh adalah orang benar? Kau bawa lagi dalil nanti itu yang lain-lain kau. Saya bilang mana pernyataan Yesus. Ada dalilnya. Yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis. Kamu pingin kali Yesus yang disalib. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan iblis. Yang iblis seperti Nabi. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Kamu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Iblis juga menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti kamu ini adalah perpanjangan tangan. Berarti mulutmu itu adalah mulut iblis. Oke, kau tanya tadi siapa yang kehendak Yesus disalib? Makanya kamu kalau bicara itu kenapa suaramu kayak orang lagi ngunyah ban dalam? Nanya kau ngatur suara saya. Kamu kayak mengunyah ban dalam. Kenapa? Karena sebenarnya lidahmu itu lidah iblis. Panjang kali lidah kau itu. Aja dulu melainkan yang jadi kehendak di surga tentang karya penyelamatan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Satu pertanyaan aja nggak bisa kan? Satu pertanyaan nggak bisa. Satu pertanyaan nggak bisa dia, nggak bisa. Satu pertanyaan aja nggak bisa dia. Satu pertanyaan kamu nggak bisa tunjukkan. Mana dalilnya Tuhan menghendaki kematian terhadap orang benar? Lukas 22 ayat 42.
Lukas 42 itu 42 itu dengar baca 43-nya. Baca 43-nya, baca 44-nya. Bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian terhadap Yesus. Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus, persiapan untuk terbang melayang tembus sampai ke langit kedua. Paham? Mana Yesus melayang? Hei, kau baca data nomor 69-nya. Ketika Yudas ditanya, apakah engkau ini Mesias? Apakah engkau anak Allah? Apa kata Yudas? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakan aku ini adalah Mesias. Apalah gunanya aku berkata, padahal engkau tidak percaya. Aku bertanya, tapi engkau tidak akan menjawab. Yesus mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba aku baca ayatnya tadi. Lukas 22 ayat 60 berapa tadi? 69. Itu ucapan Yudas itu. Ketika Yudas disidang oleh imam-imam kepala, Yudasnya berkata, Yesus sekarang. Hei bro, kau bilang Yesus sudah disalib, kenapa ada Yudas lagi di situ? Yudas itu bukan Yesus. Baca 69. Haleluya. Kau baca. Baca Yudas lagi. Baca Lukas 22 nomor 6869. Baca. Ya, baca. Lukas 22. Dan sekalipun aku Yesus bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Tinggi. Mulai sekarang siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang duduk di sebelah kanan? Yesus. Siapa yang sedang bicara? Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Oke, saya baca ayat 70. Kalau itu ini anak Allah, jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Apa yang kau mengaku Yesus anak Allah? Kamu sendiri, bukan aku. Nah, kamu yang mengatakan. Hei, kalau kau baca original teksnya, tidak ada kata akulah anak Allah di situ, itu nggak ada. Kau baca sekarang original teksnya, itu penambahan lain untuk menyesatkan kalian. Tidak ada itu. Maka mereka memberi keputusan, dengar. Lalu mereka berkata, untuk apa kita membutuhkan lagi kesaksian? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Apa kata mulutnya? Kau belum jawab pertanyaanku tadi. Mana pernyataan Yesus langsung bahwa aku tidak disalib? Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Oke, siapa anak manusia di situ? Yesus. Kau bilang tadi Yudas, sekarang Yesus. Ini yang bicara siapa? Nah, longgar betul kau. Ini yang disidang siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang? Yang disidang ini siapa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia bilang Yesus. Nah, sekarang begini. Dengar. Ini yang bicara ini siapa? Yesus. Yesus. Kalau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu di bumi atau di langit? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Iya, di langit atau di bumi? Itu bahasa bagaimana majasnya menggambarkan keagungan Yesus. Kau itu, ini oknum yang ditangkap ini yang mereka kira. Dengar, diam dulu. Nur Alim. Emosi dia. Ini orang yang ditangkap ini, yang dikira Yesus ini, mengaku dengan mulutnya, mulai sekarang Yesus anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Nur Alim. Nah, Elohim yang Maha Kuasa ini, Elohim yang Maha Kuasa ini di langit apa di bumi? Oke, saya bacakannya gantian. Elohim, tunggu, kembali dulu. Alim sudah tadi mengakui bahwa tunggu dulu. Yang Maha Kuasa ini duduk di mana? Di bumi atau di langit? Kenapa di mute? Yang Maha Kuasa ini duduk di bumi atau di langit? Yesus Maha Kuasa enggak? Nggak ada dalilnya Maha Kuasa, potnya. Coba kau buka Yohanes 17 ayat 2. Oke. Baik. Yohanes 17 nomor 2. Kalau Anda lihat sampai ayat 3 aja. Mau sampai
data 19 pun, ingat ya, Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa. Dengar. Iya betul. Demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya anak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan. Ini Yesus lagi ngapain? Berdoa atau lagi bernyanyi? Ku baca. Tunggu. Ku tanya dulu. Yesus ini sedang berdoa atau lagi bernyanyi? Berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Sang Bapa. Ya. Yang berdoa itu maha kuasa atau tidak? Kau janji tadi mau baca. Iya. Saya akan baca. Saya akan baca. Memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Oke, saya akan baca. Pertanyaan saya, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Cuma kau sudah janji tadi terakhir bertanya, tadi kau bertanya lagi. Enggak, karena kau yang membawa ke saya ke situ. Maka saya bertanya, yang berdoa ini, yang berdoa ini maha kuasa atau tidak? Jawab satu dulu, Om. Jawab. Yang berdoa ini maha kuasa baca dulu, baca ayat 1 sampai 3. Jangan kau potong-potong. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Kenapa kau baca Iko? Yang diberi kuasa ini kuasa atau tidak? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu bukti kalau dia itu nggak kuasa. Berdoa, dia berdoa. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian juga ia akan memberikan yang hidup kekal, supaya semua yang engkau berikan kepadanya, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau lalu-lalunya Tuhan yang benar, dan mereka mengenal yaitu itu yang keutuh. Udah kasih. Oh, ini terlalu longok, terlalu heavy. Sekarang yang berdoa ini maha kuasa gitu. Yang berdoa. Yesus diberi kuasa oleh Sang Bapa. Yang diberi kuasa ini maha kuasa atau tidak? Dia maha kuasa. Kok dia dikasih kuasa kalau dia maha kuasa, kampret? Kau pelajari bagaimana sebagai manusia. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia minta diberi kuasa? Yesus diutus. Dia diutus. Kalau sudah diutus berarti dia tidak maha kuasa. Dia diutus oleh Sang Bapa. Iya, berarti dia tidak maha kuasa karena dia masih ada yang mengutusnya. Lagian dia berdoa. Dia diberi otoritas oleh Sang Bapa. Saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Engkau telah memberikan anak kemananya. Anak yang minum. Demi yang mulai ia nama mereka induk yang mana mereka yang kalau kau gitu ngejek-ngejek kau ya itu mau mereka mengenal ya udahlah biarlah semua hidup dan mati dalam bersetia dengan dari akidah Islam, tapi dia sementara itu sudah betul itu. Yesus sedang berdoa kepada Dia yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia tidak maha kuasa. Segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Oke, terakhir. Bro. Nur Alim. Itu bukti bahwa dia itu tidak maha kuasa gitu. Nur Alim, di sini mumpung 1.700 orang. Coba tunjukkan bagaimana testimoni skincaremu dengan cara pakai masker. Ayo. Masalah generasi. Iya, aku promosi. Udah dia. Aku promosi bagaimana cara menggunakan udah menyerah dia. Cara memakai masker. Dah nyerah, nyerah kau, nyerah. Ampun gerunda bilang cepet. Ampun gerunda bilang gitu, nyerah. Nah. Promosi dulu skincare. Menggunakan skincare dengan cara pakai masker. Gimana ampun gerunda bilang udah nggak usah kemana-mana kau. Ampun bilang udah nyerah. Udah. Ampun Bunda bilang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bunda. BS Suma adalah Bang ya, Zuma. Tadi dulu Bunda.
Ah. Giginya tinggal Bun, ini giginya tinggal 3 nih Bun, tinggal 3 giginya nih, tinggal 3. Itu dia. Tinggal 3. Dia pasang gigi kau dulu baru ini lagi pada mau ke saya. Mendingan aku tiga gigi dari muka cuma yang boneng. Ini Kasihan orang sirik begitu Ucap ya. cuma pribadi kau. kamu boneng apa monyong? Dua-duanya bang, dua-duanya. Oh, Dia ngaku tak. Terus bagaimana caranya daripada kau kayak gitu mau boneng? Tadi ngikut Bodeng satu itu perut, artis loh. benar dia ngomong. Testimoni itu harus mulai dari ownernya dulu. Gimana mau laku kalau muka penjualnya sendiri rusak? Iya Udah juga. kinclong, berundang, nggak perlu kau. Kinclong lanjutkan gimana lagi. dia pakai itu? Dia pakai apa Kau namanya? pasang gigi dulu lah baru ngomong ah. Orang itu Pasang gigi dulu. orang itu Tandanya pakai aku ompong. orang itu pakai masker mulut dan hidung, dia pakai masker matanya. Coba lihat gambarnya tuh. Benar. Iya. Matanya pakai masker. Ini nama aku baru tuh. Masker. Duduk Salim, aku jujurnya kau. Gimana kau tinggal sebenarnya biar aku datang bersyahadu di rumahmu? Bersahadu. Bersahadu. Aduh, parah. Bersahadu gitu. Borong semua aku bawa semua ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kau semuanya. Mudah-mudahan kau panjang umur, diberi kesempatan Yesus bertobat dan mengampuni framing. Bodoh. Siapa yang mau menyembah makhluk kuburan? Bodoh. Sesungguhnya Yesus itu adalah jalan Bodoh. keselamatan. Inilah Jangan manusia-manusia ikuti yang nabi ingin yang mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluk kuburan jadi Tuhan. Inilah. Inilah dia. Kekuatan yang paling kuat yang ingin mengkudeta kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi adalah kekuatan Kristen. Mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Tuhan itu Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Mustahil hina kayak Tuhan dengan Yesus itu. dalam Bible sama aja. Tidak. Nah itu udah. Ya, terus kenapa? Kalau Yesus dalam Bible disalib enggak? Disalib. Nah itu Disalib. dia ngaku, tapi katanya tadi tidak disalib. Ya udah. Dengar. Ada Yesus yang disalib, ada juga Yesus yang tidak disalib. Nah itu terserah kau yang Ya, memang begitu Yesus disalib. faktanya. Oke Om Blender, sampai jumpa ya. Silakan undang orang Kristen yang lain biar mencerdaskan abang semua, biar kentalnya aku. Ya. Jangan lupa saudara-saudaraku Islam, bukan dipaksa percaya, tapi Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup kekal. Tuhan. Jualan kecap. Mending kau ke pasar sama Luga Tambunan. Jualan minyak kelapa. Oke, tidur kau sana semua, gantian yang lain. Ngapain kau suruh saya tidur? Halo, selamat Bang Max. Ya. Selamat siang. Siang Dinda. Kok Dinda? Kenapa Dinda? Abangmu ini kok Dinda kau ini. Aduh. Kau cuma langsung cepat kali kau bilang Dinda, tanya lu umurnya baru Dinda. Iya. Enggak, dia selalu panggil aku Dinda dia ini. Ya udah aku panggil adik aja lah. Adik Dinda lagi. Enggak buka bayar dulu Kian. Berapa umur si X, berapa umur si Y? No, Dinda. Aku nanya dulu si muda ini faedahnya naik apa? Enggak mau ngomong dia, itu masalahnya. Enggak ngomong lah, diskusi aja, santai-santai aja diskusinya lah. Jangan Iya. maki-makian. Aku setiap naik ke rumah ada Bunda Mila. Bunda Mila ini fungsinya apa? Enggak ngomong. Jangan, Bunda bilang enggak boleh kita kritik orang lain. Biarkan aja suka hati hostnya itu. Oh iya. Nah, itu kan Memang Dinda spender tuh itu spender. cerewet lain-lain memang dia ini. Kirain dia mau debat diskusi gitu. Mau juga nya Bunda ini diskusi. Kadang aku maunya diskusi sama Bunda ini. Dia sama aku nggak
Jangan sama Bunda. Bunda Berdiskusi sama saya. Ngomong Kalau yang lagi. bilang cuma nggak ada. Ada Belum guru saya. dilepas karetnya Guru di saya lah yang menghadapi. Hah? Ya, Kurang ajar, diam saya aja, kalau Bunda. saya yang Nanti- bicara. Gimana? Bunda diam aja. apa-apa. Nanti kelihatan separuh otaknya. Dari kemarin Kata sudah separoh. umping, dari kemarin emang. Sepangkoh itu bukan separoh, sepangkoh otak. Jangan terpancing bun, jangan terpancing bun. Ya Biar Bunda, aja. jangan terpancing karena Ya, itu ya. adalah pernyataan langsung dari baginda Muhammad. Ya. Ya betul, Bunda sudah aku ya betul. Kau kursus ngomong dulu. A, B, C, D. Kata si Baron tadi Padahal- mana yang betul? Nur Alim atau Bang Juma nama yang asli? Nama saya di sosmed untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen itu Bang Zuma. Kalau Ya. teman-teman organisasi di luar memanggil saya Bang Alim, itu nama saya. Nama asli, nama KTP, Iya. KTP. Ya itulah nama asliku. Siapa? Nur Alim Andi Rahim. Oh. Nur Alim Andi Rahim. Ya. Itu nama Apa saya. kepentingan dia pula nanya gitu ya? Aku Tahu tahu apa? cuma dekat asrama haji. Ya, Aku betul sekali. menyambungkan perkataan si Baron. Kan kata tadi Nur Alim. Siapa Nur Alim? Kan jadi pertanyaan. Itu nama saya. Itu nama Oh, saya. nama udah, asli. selesai. Oh, yes. Nama asli. Oh. Iya. Kan nggak lucu toh kalau nanti pas saya dilantik jadi presiden baru tahu nama asliku, kan Cuma- lucu. Kalau yang video nggak pakai masker itu Bang Suma apa enggak? Nur Alim atau dia? Dia Iya, Nur Alim. itu saya. Itu Nah, saya. iya jujur itu, bagus itu udah mulai jujur dia, nggak pakai masker lagi dia. Itu saya. Kenapa rupanya? Nggak apa-apa itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu dong. Pintar. Kalau sudah boneng ya boneng gitu aja. Pintar. Pintar. Jangan pisik lah. Kita diskusi. Guru Indah. Iya, Kita yang terkutuk nih bukan Tuhan aja ya, Kristennya juga terkutuk ya. Iya. Kan memang diusir mereka kan sama Yesus. Aku mau Iya. diskusi sama Bunda dulu bisa, Bang Juma? Nggak ada Gurunda, nggak ada, aku nggak berani ngomong. Bilang aja nggak ada Walat. ilmu. Kok suka orang nggak mau ada ilmu? Emang kau yang bisa menentukan? Iya. Alah, kau Coba kita diskusi coba tentang nggak agama usah, nggak usah. Kamu Ajar nggak namanya. nanti kamu malu dipermalukan sama ibu-ibu. Jangan. Kamu kalanya udah, tidak ya, berkelas. nggak apa-apa kalau memang betul nggak apa-apa. Coba ya. Nggak usah, Kalau- nggak usah. Kalau kamu dikalahin sama ibu kan nggak enak. Oke, gini dulu, Bunda. Menurut Bunda, surga itu apa, Bunda? Nggak Surga, usah, nggak usah surga tanya. itu Udah. tempat kebahagiaan. Kami Bentar menyebutnya dulu, jannah. Bang Juma. Aku tanya sama si Bunda. Nggak boleh. Nggak Saya usah. ada di sini. Bunda di sini spesial cuma buat jagain Bang Zuma aja. Nggak bisa kau tanya saya. Surga itu jannah, tempat kembalinya manusia untuk merasakan upah dari pekerjaannya di bumi. Jadi kalau ada Kan manusia bukan. gimana Bun? Jangan dipotong dulu, Open Bunda. manusia bukan? Dia kan lagi bernarasi. Jangan dipotong. Lah, itu. Manusia juga dia, tapi tidak menggunakan akal. Gimana? Ya, Nah, itu jadi dia. surga itu tempat kembalinya manusia. Neraka juga tempat kembalinya manusia. Manusia mana yang kembali ke surga? Manusia yang melawan nafsu syahwatnya. Apa itu nafsu syahwat? Keinginan daging. Nah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengkebiri keinginan dagingnya itu Islam. Ketika agama Kristen berlomba-lomba memuaskan daging mereka dengan apapun yang mereka ingin makan, umat Islam enggak. Sama seperti Adam ketika diperintahkan, jangan kau makan yang satu ini, yang lain boleh. Bagaimana cara iblis mengganggu? Iblis datang, udah makan aja. Enggak usah kau makan semua pokoknya halal. Begitu juga ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya,
diberi perintah untuk membatasi keinginan daging orang-orang Yahudi. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan itu, jangan makan ini. Iblis datang. Ah, nggak apa-apa, makan aja semua, nggak apa-apa kok. Pekerjaan iblis itu, sabar. Pekerjaan iblis itu menjauhkan manusia dari surga. Dengan cara apa? Dengan menggiring manusia kemudian untuk menjauhkan diri atau melanggar perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Nah, makanya di dalam Al-Quran kami itu jelas perintahnya agar kami ini tidak memakan sesuatu yang dilarang untuk dimakan dalam syariat agama kami. Begitu saudara. Sedangkan di agamamu semua boleh dimakan, bukan? Oke, boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Dalam agama kalian, apa jaminan kalian bisa masuk surga? Ya, bagus. Jaminan masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Di antaranya ketika kamu kemudian diberi amanah, jalankan amanah itu. Pelihara kelaminmu, jangan kau berzina. Pelihara mulutmu, jangan kau berdusta. Tanganmu, jangan kau sakiti orang. Kakimu, jangan melangkah kepada tempat maksiat. Jamin aku 6 perkara itu, maka aku akan jamin engkau surga. Allah menjamin surga. Apa itu? Orang-orang yang beriman. At-Taghabun dijelaskan di ayat 9. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwasanya pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, kemudian Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman kepadanya masuk ke dalam surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar, manusia terhimpun kemudian dari Adam sampai manusia terakhir, mereka dikumpul. Lalu kemudian Tuhan memberikan pernyataan, siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amalan kebajikan, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jelas. Gini. Setelah kalian masuk surga, kalian apa yang kalian kerjakan di surga? Dan tujuan kalian ke surga mau ngapain? Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. Surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. Semuanya. Apa yang merasa nikmat bagi manusia? Makan, minum, berzina, bersetubuh. Itu ada kenikmatan. Kenapa? Kenapa? Kacau. Kamu menganggap persetubuhan itu hina? Astaga. Kamu menganggap persetubuhan itu hina? Kutanya dulu samamu. Jadi tujuan ke surga itu hanya itu. Loh, kok hanya itu? Tadi kan saya sudah mengatakan, orang masuk surga untuk merasakan nikmatnya menjadi manusia. Menjadi manusia itu salah satunya makan, minum, menikmati harta, menikmati bersetubuh, kemudian menikmati bersama dengan keluarga, berbahagia dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang dicintai. Bang Juma, untuk apa dia bersetubuh? Mau punya anak? Untuk apa anak di surga? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kutanya dulu samamu, yang menghantarkan manusia dicipta oleh Allah itu apa? Kutanya dulu samamu. Manusia diciptakan oleh Allah dengan satu prinsip. Apa itu? Mereka kemudian merasakan nikmatnya persetubuhan. Jangan menapik. Tujuan manusia diciptakan untuk memuji Tuhan, karena Tuhan tidak bisa memuji sendiri. Itu kalau cuman begitu doang, hanya memuji saja. Benar, kalau kita di surga hanya untuk memuji Tuhan. Memuji saja, tidak ada yang lain. Tidak ada, khusus menyembah Tuhan, memuji, semuanya itu untuk Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, surga itu menurutmu apa? Tempat apa? Surga itu tempat hidup kekal. Mengapain di sana? Kerja kita di sana hanya untuk menyembah Tuhan Allah itu sendiri. Tidak ada yang lain. Ya, di mana tempat menyembah sebenarnya? Di dunia atau di surga? Di bumi juga, di surga juga, terutama di surga. Tidak ada yang lain dikerjakan. Sekarang, saya kasih dalil pengakuan Yesus.
Pengakuan Yesus dia mengatakan begini. Nanti manusia setelah kiamat, kata Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yesusnya tidak mengatakan bahwasanya manusia yang berbuat baik akan bangkit untuk beribadah. Tetapi untuk hidup, manusia hidup itu apa yang dibutuhkan manusia hidup? Hah? Itu kata Yesus, manusia akan dibangkitkan untuk diberi kenikmatan hidup yang kekal. Itu yang saya bingungkan Bang Juma. Mengapa manusia di surga masih ada pikiran bersetubuh? Atau Emang melakukan kenapa perkawinan? persetubuhan itu? Kutanya dulu, Untuk kenapa apa? persetubuhan itu? Kenapa persetubuhan itu? Kenapa? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Anak itu untuk apa lagi di surga? Oke. Itu yang saya bingungkan. Kutanya dulu samamu. Ada nggak manusia? Jelaskan dulu itu. Jelaskan dulu yang itu. Ada nggak manusia di atas muka bumi ini yang kerjanya suami istri tiap malam bersetubuh tapi nggak hamil-hamil? Ada nggak? Kutanya samamu. Ada nggak manusia bersetubuh tapi nggak punya anak? Tanya dulu. Kutanya dulu samamu. Apa? Gimana? Ada nggak manusia di bumi ini yang punya suami tapi nggak hamil-hamil? Yang punya suami. Siapa yang punya suami? Yang tidak punya, yang punya suami, yang punya istri tapi nggak punya anak, ada nggak di atas Yang muka bumi? melakukan persetubuhan. Iya. Ada yang ada yang tidak punya anak. Berarti berkuasa nggak Tuhan kemudian untuk tidak membuat manusia hamil? Berkuasa nggak Tuhan? Berkuasa, jelas berkuasa. Sekarang pertanyaan saya, surga itu tempat pembalasan orang yang sudah pernah hidup di dunia atau bukan? Ya. Nah, berarti di sana ada nggak manusia baru? Manusia baru. Maksudnya manusia baru gimana? Manusia baru yang lahir dari persetubuhan ada nggak? Ya itu pertanyaan saya tadi. Iya. Itu Nah sekarang apa? pertanyaannya, bisa tidak manusia bersetubuh tanpa hamil? Bisa nggak manusia bersetubuh tanpa hamil? Gimana masuk? Bisa nggak manusia bersetubuh? Coba aja pertanyaan yang jelas. Berarti Anda juga. menyiksa diri Anda dengan materi ini. Pertanyaan Orang di saya surga tadi. di surga itu. Pertanyaan saya tadi Bang Juma, untuk apa manusia bersetubuh di surga? Persetubuhan itu menghasilkan apa? Anak. Untuk apa ada anak di surga lagi? Itu yang saya bingungkan gitu loh. Nah, kabur Bang Juma, kabur. Nenek moyang lo kabur. Itu buktinya turun dia. Bukan turun. Kabur lah itu. Kalau nggak turun apa dia kabur? Udah kau tunggulah situ. Kalau nggak kau juga turun. Ya udah jelaskan dulu Bunda. Bunda aja yang jelaskan dulu. Nggak usah. Lu tunggu aja guru saya. Itu Bunda, namanya adab. Kalau di Kristen kan mana diajarin adab. Ada di Kristen diajarin adab. Mana ada? Menghina Kristen bisa. Makanya bisa. penjara penuh sama Kristen. Mana ada adab, nggak jelaskan dulu, sopan, Bunda. nggak berilmu. Aduh, kacau hidup kau. Kan dulu. Cebok aja nggak ada. Ada cebok. Di tisu. blender. Blender jangan di mute. Blender. Blendernya. Coba jelaskan Bunda. Ini Oten banyak tingkah lagi ya Allah. Bunda. Kasihan gue ngeliat ini di Amerika nih saya. Di surga Sekarang ngapain? ini nikmat bener. Gereja-gereja tutup, dibangun Coba jelaskan masjid. Bunda. Melangkah Kamu surga rumah itu ada masjid, ngapain? melangkah situ lagi ada masjid. Mana Bunda. gereja? Hancur. Dibuat tempat diskotik. Bunda, kau di surga ngapain? Coba jelaskan dulu menurut Al-Quran kalian. Bunda, Sudah 2000 berapa tahun Bang Blender? Dari
Sudah 5 century ya. Tuhan masih belum ketemu. Coba. Malu-maluin. Coba jelaskan Bunda, surga itu menurut Bunda apa? Bang Blender. Coba lihat lagi Bang Zuma mungkin udah di bawah kali. Oke. Tuh. Tuh lo lihat. Nah, Emangnya Oten kabur. Akun saya kena Iya, report. saya tahu dia bilang kabur. Enggak. Nenek lo kiper. Jadi Lanjut, Bang Zuma. berbicara mengenai surga, surga itu di dalam Al-Quran kami itu adalah tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan. ya itu pertanyaan saya Bang Juma. Nah, kenikmatan Ya. persetubuhan tadi kan itu menghasilkan anak. Untuk apa anak tadi Ya. di surga lagi gitu? Abraham sama Sarah itu sudah puluhan tahun mereka berumah tangga, bersetubuh pastinya, tapi nggak punya anak. Nah di surga itu tak ada lagi orang hamil ketika bersetubuh. Mereka menikmati hasil daripada upah mereka, daripada pekerjaan mereka, mentaati Tuhan ketika hidup di dunia. Makanya Nggak logika Bang Juma nggak hamil. Persetubuhan itu nggak masuk, nggak logika. katanya Tuhan Maha Kuasa menurutmu. Yesus dengar. Pasti menghasilkan anak. Enggak. Di surga kami tidak ada lagi keturunan. Kecuali mereka yang minta. Mereka pingin punya anak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi seperti di dunia ini otomatis begitu bersetubuh hamil itu enggak ada lagi di surga. Mereka hanya menikmati hidup bersama dengan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di surga tidak ada lagi orang beringus, tidak ada lagi orang conge, tidak ada lagi orang butuh sikat gigi, nggak ada. Di surga itu manusia semuanya harum. Di surga manusianya itu semuanya tidak ada yang bau busuk, bau tercemar dan seterusnya. Itulah surga. Jadi kalau dikatakan di sana pipis, ini enggak lagi. Keluar kemudian sperma kayak kita di bumi, enggak lagi. Mereka adalah manusia-manusia suci. Yang bisa masuk ke surga itu makhluk suci. Mereka manusia yang disucikan. Tidak ada lagi kotoran. Nggak lagi dia nggak ada. Di surga itu nggak ada lagi buang air besar. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Termasuk kenikmatan bersetubuh dengan pasangan-pasangan mereka. Itu kenikmatan. Jadi kalau misalnya Anda nih melihat pola di dalam agama Kristen, malaikat yang tadinya tidak pernah merasakan persetubuhan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan buah-buahan, malaikat yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan ikan panggang dan seterusnya, toh bisa kemudian membangkang, bisa melakukan sesuatu yang membuat makar. Mereka ingin mengkudeta Tuhan, padahal mereka ini tidak pernah merasakan kenikmatan seperti layaknya manusia. Kalau dalam konsep Kristen, malaikat yang tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi, lantas kemudian bisa memberontak kepada Tuhan. Bagaimana Kristen ketika masuk surga? Ketika Kristen masuk surga punya kelaminnya nggak pernah berdiri. Ketika kemudian Kristen masuk surga, mereka punya lambung, mereka punya mulut, mereka punya jasad, mereka punya tubuh, tapi mereka tidak lagi menikmati kenikmatan sebagai manusia. Maka mereka akan memberontak kepada Tuhan. Maka Kristen-Kristen ketika masuk surga tidak hidup layaknya manusia lagi, mereka akan berontak sehingga Kristen akan semuanya berubah menjadi setan. Malaikat aja berontak, apalagi Kristen yang di bumi makan biawak, makan cacing, makan semua makanan dimakan. Begitu masuk surga, di sini kok nggak ada makanan sih? Di sini kok nggak bisa lagi sih? Ah, Tuhan bahaya ini Tuhan. Ayo mari kita bersatu kudeta Tuhan. Malaikat aja dalam agama Kristen bisa mengkudeta Tuhan, apalagi Kristen. Jadi Islam ketika masuk ke dalam surga, mereka diberi kenikmatan. Surga itu tempat pembalasan hidup yang kekal. Makanya umat Islam kenapa menahan diri mereka di dunia ini untuk tidak seperti Kristen. Ketika orang Islam diperintahkan jangan kau makan ini, jangan kau minum ini, umat Islam menahan. Umat Islam tidak memuaskan biologisnya. Kenapa? Karena mereka diberi perintah untuk tidak memuaskan diri mereka di dunia ini. Kenapa?
ada tempat kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah, di mana di sana tak ada lagi perintah. Lucu orang Kristen ini, sabar dulu. Unik Kristen ini, unik. Ketika hidup di dunia, dikasih perintah untuk taat kepada perintah, perintahnya dihapus. Perintahnya dihapus. Tapi ketika mereka masuk surga, tak ada perintah. Justru di sana mereka mau taat beribadah. Di sana baru mereka mau taat kemudian untuk memuji-muji. Di dunia ini tempatnya kita diuji, bukan di surga. Surga itu tak ada lagi perintah. Di surga kamu harus sujud, kamu harus ibadah, jangan makan ini, jangan makan itu, nggak ada lagi. Di situ tempatnya manusia-manusia suci yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, karena di sana tak ada lagi kemaksiatan. Di sana adalah tempat bahagia dari upah pekerjaan kita di dunia. Makanya di dunia umat Islam itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang Islam dan surga bagi orang kafir. Nanti kebalik, di kehidupan berikutnya umat Islam mendapatkan surga yang asli, kehidupan sementara Kristen terpenjara di neraka jahanam. Ini kebalik, saudara-saudara. Kemunafikannya muncul seketika. Ketika di dunia saja, di kehidupan yang sudah nyata-nyata, kau tahu kau akan mati besok. Kamu masih tidak menyembah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kamu masih membangkang pada perintah Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kau masih menyembah makhluk kuburan yang bukan Tuhan. Nyata-nyata kau mati besok. Kau makan seluruh makanan yang diharamkan Tuhan. Apalagi nanti di surga yang tak ada lagi kematian. Mungkin kau akan makan semua orang yang ada di sekelilingmu. Kalau di dunia aja kalian tidak punya prosesi syarat sah nikah, laki sama laki boleh, perempuan boleh. Ini jelas-jelas besok kau akan mati aja kamu berani. Apalagi di surgamu nanti yang sudah tak ada kematian. Maka apapun kemaksiatan di sana bisa kau lakukan karena sudah tak ada kematian. Kami umat Islam, jelas-jelas jaminannya dalam Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dahalal jannah, mereka akan masuk ke dalam surga. Jelas-jelas tertulis seperti itu. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin, alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jelas-jelas ada jaminan warisan surga Firdaus. Kenapa mereka tidak melakukan kemaksiatan? Kami kan dijamin, kami kan punya warisan. Tapi kenapa mereka memenjarakan diri dari kemaksiatan? Tapi orang Kristen, bandingkan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sudah jelas-jelas aja diusir oleh Yesus, mereka masih bermaksiat. Bagaimana sekiranya Kristen ini yang mendapatkan jaminan selayaknya Islam? Wow, mungkin pesawat tempur pun mereka makan. Kantor DPR mereka telan, kantor MPR mereka telan. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Tak ada jaminan aja keselamatan kepada Kristen, mereka begini. Bagaimana kalau ada jaminan? Sedangkan umat Islam aja yang punya jaminan mendapatkan warisan surga Firdaus, jelas dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Mereka tidak bermaksiat, yang haram-haram, yang halal-halal. Nah, coba kalian balik. Kalau kalian mendapatkan jaminan keselamatan, hah? Masih bisa kalian diamankan? Tidak bisa. Kalian akan buas sebuas-buasnya. Udah Bang Juma. Udah, silakan. Oke. Saya bertanya tidak dijawab, penjelasannya panjang lebar tak kemana-mana. Saya tanya tadi, persetubuhan di surga tadi itu kan menghasilkan anak. Untuk apa anaknya itu? Dan saya sudah menjawab itu. Bentar dulu, di surga tidak ada lagi orang hamil. Bentar. Dan selanjutnya, apakah daging kita ini ikut ke surga, Bang Juma? Yes, betul. Ikut ke surga. Waduh, kenapa? Karena daging ini kembali ke tanah, Bang Juma. Oke, sekarang kau baca, bisa kau bacakan saya Yohanes 5. Roh kita. Bisa kau baca Yohanes 5:29 ucapan Yesus?
Coba jelaskan yang tadi Bang Juma dulu. Untuk apa? Enggak. Kau baca dulu Yohanes 5:29. Oke, bentar ya. Ya. Bentar. Yohanes berapa tadi Bang Juma? 5:29. Yohanes 5 ayat 29. Saya baca ya. Iya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terus apa? Yang bangkit ini apa? Yang bangkit apa? Yang bangkit roh Bang Juma. Yang berbuat baik apa? Yang berbuat baik apa? Kalau daging ini kembali ke tanah. Yang berbuat baik, yang telah berbuat baik ini apa? Gimana? Yang berbuat baik Mereka ini? yang telah berbuat baik, yang berbuat baik ini siapa? Roh saja atau daging juga? Betul, ada daging juga. Cuma dikatakan daging itu tidak akan masuk ke dalam surga. Daging itu kembali ke tanah, Bang Juma. Saya bacakan dalil kitabmu. Saya bacakan dalil dalam kitabmu ya, supaya kamu itu paham bahwasanya orang-orang sabar. Orang-orang yang hidup, kata Yesus dalam Matius 8:11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu mereka duduk makan di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Ibrahim, Ishak dan seterusnya. Bagaimana cara mereka makan kalau tidak ada mulut? Hei. Jangan di-mute. Bagaimana cara mereka makan kalau mereka tidak punya mulut? Di mana dalilnya kayak gitu? Matius 8:11. Bentar, kita buka ya. Ya. Matius 11. Matius 8:11. Pokoknya kau balik-balik pula kau. Sabar. Sabar. Oke Bang, saya baca ya. Baca. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan. Di mana dikatakan makan dari mulut di sini? Jadi makan pakai apa? Lubang pantat. Iya pakai mulut, maksudnya dari mana pernyataan Bang Juma tadi? Coba. Duduk makan bersama-sama. Duduk makan bersama-sama. Dia duduk pakai apa? Tadi loh, yang pertama. Dia duduk pakai apa? Duduk pakai pantat. Nah, berarti kamu bangkit dari kubur, pantatmu aja yang bangkit. Ciut. Astaga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengarkan ya, dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir bertanya sama pertanyaanmu. Al-Quran surah Yasin. Wadaraba lana mahtalau wa nafi halqa. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan, apa mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa bangkit kembali? Apa kata Allah? Jangankan yang tulang belulang, kalian itu dari tidak ada menjadi ada kubuat. Apalagi kalau sudah ada tulang belulangnya. Saya kasih kamu data di dalam, sabar dulu. Saya sabar dulu. Yehezkiel 37. Bacakan samamu ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, apa yang terjadi? Aku dengarlah suara, sungguh suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamatinya,
lihat kemudian urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepada aku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat banyak. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami telah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Elohim, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat itu membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Lalu aku Tuhan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan biarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Itu kebangkitan Israel, atau Israel yang kedua, atau Israel baru. Paham sampai sini? Sama seperti Al-Quran surah Yasin, manusia yang hanya tinggal tulang belulang akan kembali dibungkus dan akan kembali untuk dibangkitkan, untuk dimintai dan diberikan kemudian balasan dari apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Sekarang kalau kamu sudah membaca Yehezkiel, orang bangkit dengan lengkap alat-alat yang ada dalam tubuhnya, maka benarlah kata Yesus bahwa nanti dari timur sampai barat orang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Bahkan Anda membaca dalam kitab Wahyu Anda sendiri, Yesusnya di hari perkawinan anak domba tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu artinya bahwa kehidupan surga itu adalah kehidupan sama seperti di dunia. Bedanya, di surga manusia suci, tak ada lagi buang tak ada lagi pipis, tak ada lagi berdahak, beringus, ketombean, keteknya bau, dan seterusnya. Tetapi sebagai unsur kemanusiaan, laki perempuan masih diciptakan sama, maka tentu kebutuhan itu akan tetap ada. Itulah kenikmatan yang diterima oleh penghuni surga. Bukan siksaan, dibangkitkan dengan kelamin, tapi cuma saling lihat-lihat aja. Sambil lidahnya keluar. Lu mau apa? Badanmu seksi. Terus lu mau apa? Ya seperti biasa waktu kita di dunia, tapi di sini nggak boleh. Gimana dong? Kita dipensiunkan. Gimana ini? Untuk apa ini si Uco ini? Tebas saja kalau gitu. Maka mereka akan berbondong-bondong meronta. Hai Tuhan, mengapa kau menyiksa kami? Kau